Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Edi Purnomo dengan NIM 2211001029 mau menyampaikan tentang studi kasus hakikat manusia mata kuliah keimanan dan kemanusiaan dari dosen pengampu Dr. M. Nurdin Yudi, STHI MSI, pertemuan kedua. Di studi kasus ini kita ada dua masalah. Yang pertama, mengapa banyak manusia yang melakukan pelanggaran norma, baik itu dari norma agama maupun dari norma lainnya. Kemudian, bagaimana mengembalikan manusia ke hakikatnya. Sebutkan langkah-langkahnya. Dari yang pertama dulu, kita ke masalah pertama ini, mengapa banyak manusia yang melakukan pelanggaran norma, baik itu dari norma agama maupun dari norma lainnya. Yang pertama, kita harus mengenal norma itu apa. Norma adalah sebuah aturan yang mengatur kehidupan masyarakat dalam bersosial. Nah, untuk norma agama adalah salah satu aturan yang dianut oleh masyarakat untuk hidup berdampingan dalam masyarakat. Norma agama sendiri pastinya sangat sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian norma agama juga hadir berdampingan dengan norma lainnya seperti norma hukum dan norma adat. Seperti yang sudah disebutkan sekilas, norma adalah sebuah aturan yang dijalani oleh masyarakat. Norma sendiri bisa berbentuk tertulis dan tidak tertulis. Dilansir dari sosiologis, norma agama sendiri hadir dan bersumber dari keyakinan masyarakat terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Norma ini bisa dikatakan mengambil inspirasi dari ajaran agama melalui ayat-ayat Tuhan yang hadir di dalam kitab suci. Biasanya, aturan yang hadir dari norma agama sendiri meliputi perintah dan larangan yang sesuai dengan isi kitab suci. Aturan tersebut pun memiliki fungsi sebagai panduan hidup bagi masyarakat. Tidak seperti norma hukum yang berlaku untuk masyarakat satu negara tanpa kecuali, norma agama sendiri adalah sebuah aturan yang berlaku bagi mereka yang meyakini atau umat dari agama tersebut. Walaupun demikian, ketika aturan tersebut sudah mengkristal menjadi norma sosial, norma agama pun juga bisa menjadi aturan yang berlaku untuk masyarakat umum secara luas. Ciri-ciri norma agama adalah bersumber dari Tuhan, memiliki sifat yang abadi atau selamanya, kemudian ketika dilaksanakan mendapat pahala dan saat dilanggar akan mendapatkan dosa. Memiliki sifat yang luas dan berlaku untuk seluruh umat. Lalu untuk norma sosial, bahwa nilai merupakan sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat, sedangkan norma merupakan aturan-aturan yang digunakan untuk menciptakan nilai tersebut, nilai-nilai yang baik tersebut. Kemudian sebagai aturan sosial, norma memiliki sanksi yang tegas dan mengikat guna memaksa masyarakat untuk menaatinya. Pada dasarnya, segala perilaku yang melanggar norma dinamakan penyimpangan norma. Penyimpangan norma sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, pelanggaran norma dapat terjadi dimanapun tempatnya tanpa terkecuali. Terjadinya pelanggaran norma disebabkan karena sikap apatis masyarakat dalam melaksanakan nilai dan norma masyarakat, sehingga wibawa nilai dan norma tadi sebagai pedoman tingkah laku menjadi memudar atau berkurang. Kemudian timbullah perilaku yang melanggar norma tersebut. Lalu, menurut Robert M. J. Lawang, perilaku pelanggaran norma dibedakan menjadi 4 macam. Yang pertama, pelanggaran nilai dan norma yang dilihat dan dianggap sebagai kejahatan. Misalnya, pemukulan, pemerkosaan, penodongan, penjamretan, dan yang marak itu kemarin ideh itu pembacokan. Kemudian pelanggaran nilai dan norma yang berupa penyimpangan seksual seperti perzinahan, atau yang kemudian baru marak ini perselingkuhan, kemudian LGBT, homoseksualitas, dan pelacuran. Bentuk-bentuk konsumsi yang sangat berlebihan, misalnya konsumsi alkohol yang berlebihan, canduan, morfin, obat-obatan terlarang, narkoba, dan lain sebagainya. Kemudian gaya hidup yang lain dari yang lain, misalnya penjudi profesional, geng-geng atau komunitas motor, atau yang bangsanya. Kemudian, sebagaimana telah diungkapkan di depan, bahwa adanya norma secara singkat muncul untuk mempertahankan atau memelihara nilai-nilai yang
berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap norma berarti juga pelanggaran terhadap nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat tersebut. Jadi, dari masalah yang pertama tadi, mengapa manusia telah melakukan pelanggaran terhadap norma-norma adalah karena memudarnya keyakinan kita sebagai manusia akan nilai-nilai yang terkandung dalam agama dan hilangnya rasa malu di dalam diri kita. Juga karena kita sebagai makhluk sosial atau masyarakat, harapan untuk kepercayaan kepada pemerintah yang tentu saja sebagai pembuat aturan sudah berkurang atau menipis. Oleh karena itu, pelanggaran norma jadi sering terjadi. Kemudian, kembali ke masalah yang kedua, langkah-langkah untuk mengembalikan manusia kepada hakikatnya. Yang pertama, introspeksi kepada diri sendiri dengan cara melihat kepada perbuatan kita sendiri. Apakah sudah sesuai dengan apa yang diajarkan agama, dengan mengerjakan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang. Kemudian memilih wakil rakyat atau pemimpin yang amanah, yang tentu saja track record agamanya bagus. Dengan begitu, wakil rakyat atau pemimpin tersebut nantinya dapat membuat kebijakan yang mampu mendorong manusia atau masyarakat kembali ke hakikat. Lalu, untuk ranah sosial, kita juga bisa menguatkan keyakinan kepada masyarakat akan adat istiadat yang ada itu baik, seperti ya warga kemudian yakin akan kelebihan yang tergantung dalam aturan sosial tersebut, maka warga dengan sukarela akan mematuhi aturan tersebut. Kemudian memberi ganjaran atau hadiah kepada warga masyarakat biasa yang taat aturan. Pemberian hadiah ini melambangkan penghargaan dari pemerintah atau kepala daerah di atas tindakan yang dilakukan individu tersebut. Hal ini kemungkinan bisa memotivasi individu yang lain atau masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulangi tindakan tersebut. Maksudnya kalau mereka taat dapat penghargaan, kalau enggak ya dapat dapat hukuman istilahnya seperti itu. Kemudian mengembangkan rasa malu dalam jiwa masyarakat yang menyeleweng dari adat istiadat. Individu yang menyimpang dari aturan dihukum agar jerah dan tidak mengulangi kembali. Ya, mungkin dari kita kemarin atau kebanyakan ini efek jerahnya itu sudah berkurang. Jadi ada ya mungkin dibuat aturan lagi yang bisa membuat efek jerah itu optimal. Lalu yang terakhir itu mengembangkan rasa takut dalam jiwa warga masyarakat yang hendak menyeleweng dari adat istiadat dengan berbagai ancaman dan kekuasaan. Rasa takut itu mencegah individu untuk melakukan pelanggaran aturan. Yang terakhir ini mungkin terlalu ekstrim atau terlalu ya dulu di pemerintahan Orde Lama mungkin bisa diterapkan dan ya memang warga itu banyak yang merasa takut dan kejahatan itu tidak terlalu banyak atau tidak seperti sekarang. Nah, mungkin itu saja dari saya. Banyak kurang